Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ketua kelas silakan pimpin doa. Berdiri. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran. Berdoa selesai. Pada Pak Guru beri salam. Selamat pagi anak-anak Bapak, silakan duduk. Sebelum masuk pembelajaran, saya akan absen dulu. Saya absen, nanti kalau saya panggil namanya, silakan memberikan respon. Aulia, Ayala, Balkis, Cut, sama menyanyikan lagu wajib nasional. Sepakat? Nah, oke. Siapa hari ini yang ingin jadi dirjennya? Angkat tangan. Oke, silakan Monika. Monika silakan maju ke depan. Semuanya berdiri. Padamu negeri kami berbakti. Nah, selanjutnya nak. Aduh, lagi kurang sehat saya. Agar lebih membangkitkan semangat belajar kita pada pagi hari ini, ada tayangan video ya yang akan saya tampilkan. Kemudian nanti silakan merefleksikan dengan cara memberikan tanggapan dari video yang Bapak tayangkan. Ya boleh 2 atau 3 orang, bebas, ya 10 pun boleh, silakan. Karena ini kan masih awalan kita untuk bisa memberikan motivasi kepada kita semua yang ada di sini. Berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi... Dari tayangan video tadi, kira-kira hal apa yang bisa kalian sampaikan? Boleh dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin ada contohnya di sekitar kalian, mungkin kalian bisa menggambarkan menurut pendapat kalian. Oke, bebas. Silakan. Yuk, silakan. Iya, Nia, silakan. Menurut saya, keterkaitan video tersebut dengan kehidupan kita sehari-hari itu, bahwasanya Tuhan mengirimkan manusia itu semuanya sederajat, tergantung daripada manusia itu membuat dirinya berharga di mata orang lain. Sama kayak air mineral, jus, madu, atau bahkan parfum tadi. Semakin kita memiliki karakter yang baik, semakin kita bisa bersikap dan memberi dampak positif bagi sekeliling. Oke, baik. Tepuk tangan buat Maris. Nah, jadi dari video yang kalian tayangkan tadi, itu yang sama-sama bisa kita lihat adalah contoh perumpamaan sebuah atau air, di mana air tersebut itu bermakna sesuai pada tempatnya. Ya kan? Nah, karena air itu diletakkan di dalam wadah, dan wadah itu pastinya dengan rupa-rupa bentuknya, maka itu seperti identitas. Jadi seperti kalian ini seorang pelajar, ya identitasnya harus menjadi seperti seorang pelajar. Nanti kalau Nah, anak-anak Bapak, jadi pertemuan kita pada pagi hari ini KD 3.11. 1. Menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Kemudian
untuk KD 311.2 nanti menganalisis kebahasaan teks negosiasi yang nanti kita presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Hanifah Charles. Saya Nurul Fitri. Saya Alina Sada. Saya Aisyah Mutiara Prima. Kami dari kelas 12 kelompok 8 akan menyelesaikan topik bahasa Indonesia tentang negosiasi. Yang mau saya tanyakan, kira-kira apakah dalam video tersebut negosiasinya tercapai? Tercapai. Terus kemudian kira-kira apa yang dimuat dalam video tersebut? Silakan. Apa yang ditampilkan dalam video tersebut? Kan negosiasi nih, cuman apa yang ditampilkan dia di situ? Gitu. Oke, silakan. Yang angkat tangan ya, nggak apa-apa. Kalau angkat kaki saya suruh pulang kan gitu. Angkat tangan. Ya, bebas. Siapa tadi yang udah menjawab boleh jawab lagi. Ya, lebih baiknya memang yang belum menjawab, belum memberikan tanggapan. Nah, ini momennya gitu. Mana tahu di kelas ini ada yang cinlok. Nah, ini kesempatannya. Kan gitu. Bisa diperhatii sama yang dia sukai, walaupun yang nyukai belum tentu nyukai dia kan gitu. Aduh. Oke, silakan. Ya, siapa namanya? Dediva, Pak. Dediva. Nadifa. Oh, Dediva nama mantannya, Nadifa nama orangnya. Oke, Nadifa, silakan. Terjadinya proses tawar-menawar antara penjual dan anak sekolah, Pak. Terjadinya? Proses tawar-menawar Hmm? antara penjual dan anak sekolah. Oke, bagus. Tepuk tangan. Terjadinya proses tawar-menawar antara pedagang dengan anak sekolah. Nah, kira-kira tawar-menawar proses apa yang terjadi di situ? Silakan. Ya kan? Tadi ada tawar-menawar dan proses, cuman kayaknya perlu kita lengkapi nih. Iya, silakan. Nah, ini. Ya. Heeh. Ya. Heeh. Hmm. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Nadine. Oke. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi itu proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain atau kelompok atau organisasi dengan organisasi lainnya. Negosiasi dapat dibedakan menurut situasi. Ada negosiasi formal, kemudian ada negosiasi informal. Ada yang untung rugi, negosiasi kolaborasi. Namanya kolaborasi ini dia seperti kerjasama, berarti untung sama untung. Baru ada namanya negosiasi dominasi. Kalau negosiasi dominasi ini dia ada untung dan rugi. Benar, itu pembahasan materi lalu itu. Negosiasi akomodasi adalah negosiasi yang tidak untung dan tidak rugi. Gitu loh. Pak, apa bedanya tidak untung dengan tidak rugi? Gitu. Apa bedanya untung dan untung? Ya, kalau untung dan untung kita tahu lah. Ya. Jadi kalau dia tidak untung dan tidak rugi berarti yang dijual seharga, iya, benar nih ya, seharga barang modal. Biasanya itu negosiasi yang barang-barangnya itu hampir-hampir expired ya. Ya, jadi sehingga dia jual modal doang aja lah gitu. Nah, negosiasi menghindari konflik. Ini negosiasi yang contohnya itu ya kita lebih kepada di dua situasi yang berbeda, namun kita tidak mau cari masalah. Kadang kita lihat kalau di pajak-pajak itu sampai 5 orang.
Oke. Nah, saya sudah membagikan LKPD di grup WA kita. Silakan kalian buka grup WA kita. Dan di sini juga sudah saya tampilkan juga untuk oke. Nah, coba saya minta dulu 2 orang untuk membacakan dialog yang ada di dalam LKPD itu. Silakan. Jadi kami akan membacakan. Sini, di sini, depan sini. Di depan sini. Oke, yuk, silakan. Kami akan membacakan contoh teks negosiasi di jual beli di pasar daging. Ya. Di sebuah pasar tradisional, Bu Heri mau membeli daging di salah satu lapak pelangganannya. Selamat pagi Bu Heri, wah sudah banyak macam-macam ya. Iya Pak, nanti sore akan ada arisan, jadi hari ini rencananya masak agak lebih banyak dibandingkan biasanya. Oh, ini kebetulan dagingnya sudah segar Bu. Kita akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Dibagi nih teman-temannya ya dari tiap tim yang ada atau tiap kelompok untuk bisa ya mungkin dia membahas mengenai struktur atau kaidah kebahasaannya. Dari teks tadi. Nah, teks itu yang ada di dalam LKPD kan? Nah, ada tabel nggak di situ kalian lihat? Ada? Nah, isilah tabel itu. Dibagi dengan rekan setimnya. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Jadi silakan berdiskusi. Untuk bisa menyelesaikan itu kira-kira waktunya berapa menit? Oke ya, nanti akan saya sesuaikan. Jadi nanti jangan lupa kalian setelah berdiskusi ya membahas mengenai teks itu bagian struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi kaidah kebahasaan nanti ditulis di bawah ya. Kan teksnya sudah ada tuh, kan tinggal masukkan ke kolom-kolomnya. Nah, boleh kalian variasikan ke bentuk Canva, PPT, atau blog. Oke, paham? Jadi itu taruh di blog, analisisnya kan bisa taruh di bawahnya, kan gitu. Canva boleh silakan, PPT juga silakan. Oke, silakan kerjakan. Untuk berdiskusi dan bekerja sama, diambil buku catatannya dari tasnya, catatan kalian. Ya, gunakanlah gawai atau buku yang ada sama kalian sekarang. Ini nanti bukunya nih Bapak bagi, saya kembalikan kepada kalian. Kemudian kerjakanlah dulu itu nanti. Kaidah kebahasaannya gimana? Ada. Ketemu nggak apanya? Pronominanya? Ada. Boleh saya lihat yang mana pronominanya? Silakan. Jadi kalian itu bisa memberikan masukan tentang penampilan mereka bagus, kemudian mungkin ada yang perlu ditambahkan. Ya, oke. Kami tutup presentasi kami. Sekian dari presentasi kelompok 1. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Oke. Dari pembelajaran hari ini, Benar. saya lebih belajar ke cara bernegosiasi yang baik karena sebelumnya Tugasnya itu dikumpulkan ke meja ini setelah pertemuan berakhir. Nanti aku suruh nyanyi ya. Oh, nyanyi. Dari sana Kak. Jalan boleh, Marisa jalan. Udah ya. Udah Nia. Ayo tepuk tangan buat Nia.
Ayo Nia. Nia. Boleh cari satu lagi? Oh, satu lagi. Boleh, satu lagi. Peraturan orang tua, apa yang diberikan sama orang tua disyukuri. Kuncinya cuma satu. Ya. Belajarlah walau terpaksa, karena kesuksesan itu adalah hal yang istimewa. Silakan ditutup dengan doa oleh ketua kelas. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa agar pembelajaran tadi berguna dan bermanfaat bagi kita. Berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada Pak Guru beri salam. Ya, selamat pagi semua. Silakan duduk kembali.